selamat sore Mbak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sini apa Mbak? Motor. Lancar ya? Iya, lancar. Sebelumnya perkenalkan saya Faradiba Diana Putri. Saya Najwa Aurelia Putri. Saya Risna Dekusna Janda. Dalam 20 menit ke depan kita akan bertanya-tanya nih seputar Mbak. Nah, sebelumnya kita biasanya santai dulu aja ya Mbak ya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya bekerja di bidang keuangan di Wisoka selama 9 tahun. Umur saya 20 tahun. Rumahnya di mana Kak? Saya ada di Lembaga. Oh, gitu ya. Tadi macet kesininya. Enggak, lancar-lancar aja. Jadi kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya. Iya. Sebelum itu tadi untuk bidang keuangan itu kira-kira di bidang apa? Saya di bidang kasir. Saya kasir di Wisoka. Oke, kita akan lanjut langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Selama bekerja kan pasti banyak juga dengan rekan-rekan timnya ya. Nah, mungkin mbaknya bisa menceritakan pengalaman selama bekerja dengan tim-tim tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah. Biasanya interaksi yang paling sering di kerjaan itu kasir dengan barista atau dengan bujang. Barista dan juga kitchen ya. Nah itu untuk yang barista dulu bentuk interaksinya itu seperti apa? Kalau kasir dengan barista biasanya interaksinya tentang saling berhubungan terus menerus sih. Jadi ketika ada customer masuk, ini kasir menginput pesanannya, habis itu barista itu langsung setelah penginputan selesai, baristanya menulis nomor meja yang sudah diberi customer. Jadi saling berhubungan terus menerus setiap ada customer. Berarti kasir yang memberitahu ke barista. Ya, tapi biasanya juga ada administratif sendiri untuk menulis yang nomor meja yang sudah diberi customer. Untuk yang kitchen tadi bentuk interaksinya seperti apa? Kalau dengan kitchen interaksinya lebih kuat lagi ya, karena kalau sama kitchen itu ketersediaan stok barang, makanan atau minuman. Jadi biar kalau ada pembeli yang membeli menu itu, stok di dapur itu memang masih ada. Nah biasanya terjadi miskomunikasi dengan dapur itu jika stoknya menipis. Jadi contohnya stoknya tinggal 5, tapi dapur belum konfirmasi terlebih dahulu ke kasir, terus terjadi miskomunikasi dengan kasir, akhirnya pesanannya yang dibeli customer ini nggak datang atau harus mengganti menu. Berarti memang dari dua-duanya ya yang Ya, enggak dari kasir dulu. jadi saat Dari keduanya kasir yang harus harus memberi perintah gitu ya. ya, saling berinteraksi. Terus biasanya gimana kalau misal ada kesalahan atau miskom gitu antara kasir dengan Nah kalau jadi miskom, biasanya kita langsung berinteraksi lagi dengan customer. Nah kita mendatangi customer untuk menanyakan apakah mau diganti dengan menu. Tapi dengan syarat biasanya kita ada kompensasi seperti memberikan es krim atau dan yang lain. Jadi interaksi sama customer yang baik-baik agar dia tuh maafkan kalau tadi itu menu yang dipilih tuh kosong. nah, terkadang itu tuh ada salah satu dari bagian yang pernah menolak atau enggak untuk bekerja sama, saling bekerja sama. Mungkin pasti ada ya, karena kan itu kerjaan berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak tipe sifat orang. Interaksi dengan orang itu nggak selalu lancar. Biasanya ada yang bad mood atau emang lagi sakit, jadi nggak bisa berinteraksi yang intens dengan kasir. Contohnya kayak itu kan harus teriak-teriak ya. Contoh kayak menunya habis, itu harus teriak, ini tinggal 5 gitu. Semua orang nggak punya effort lebih untuk berteriak kayak gitu dan selalu mengingatkan. Jadi pasti ada sih. Nah, untuk solusi ada nggak itu kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak terjadi salah paham yang panjang? Biasanya kita setiap malam ada evaluasi. Jadi kita saling perbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kayak ada komplain ini itu, ada kesalahan ini itu, dievaluasi bareng-bareng tanpa mengejudge satu sama lain.
Berarti evaluasi itu dilakukan setiap hari setelah bekerja seperti itu. Ya, tapi lebih panjangnya kalau evaluasi lebih intens dan panjang itu tiap seminggu sekali, tapi tiap malam pasti ada saling interaksi buat evaluasi. Kalau boleh tahu hubungan Mbak Sabrina dengan rekan kerja itu juga cukup profesional di lingkungan kerja atau di luar itu juga profesional? Kita lebih sering di lingkungan kerja untuk profesionalitas, tapi untuk ke teman di luar kerja kita biasanya jarang sih, kecuali ada kayak acara untuk pergi gitu pasti biasanya diadain dengan atasan juga buat saling merekatkan interaksi satu sama lain. Dan biasanya yang ngajak itu siapa? Misal kayak keluar seperti itu Mbak? Biasanya tuh dari teman-teman sendiri, contohnya kita dapat uang dari bos atau dapat bonus dari bos, itu biasanya kita keluar untuk saling merekatkan interaksi gitu di kafe atau di kemana gitu. Jadi terbilang baik ya komunikasi antara atasan dan teman kerja juga baik-baik. Kalau misal pernah nggak di lingkungan kerja itu sering terjadi berantem gitu antara karyawan? Kalau di Misoka itu jarang ya, mungkin kalau nggak suka sama orang itu pasti ada, tapi di Misoka itu lebih ke diem atau nggak mengungkapkan apa yang nggak dia suka. Kita tuh profesionalitas kerja karena saling bergantung, kerjanya itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi saling membutuhkan. Jadi kalau nggak suka atau apa tetap dipendam aja dan saling maafin sih, karena pasti saling butuhin saat kerja itu. Tapi ada kayak komunikasi interpersonal nggak Kak? Kayak misal mbaknya ini baru ada problem sama siapa rekan kerja lain, terus kemudian mbaknya itu mengkomunikasikan secara langsung tanpa adanya evaluasi. Jadi di luar itu Biasanya itu problem pribadi antar orang dua pihak aja. Biasanya itu diselesaikan secara mandiri tanpa adanya evaluasi. Tapi itu terjadi itu jarang banget sih, karena di lingkungan kerja kan lebih sibuk untuk bekerja, jadi untuk membahas hal-hal yang lain itu jarang, dan yang memicu pertanyaan juga jarang. jadi tetap profesional aja ya. Nah untuk di dalam bidang kita kan pasti ada beberapa orang ya, nggak cuma satu atau dua gitu. Nah itu tuh apakah mereka saling bisa berinteraksi dengan mbaknya atau hanya satu orang saja yang bisa berkolaborasi dengan mbaknya? Kalau saya sebagai kasir kan frontline, nah itu biasanya jarang-jarang berinteraksi itu dengan yang di belakang, kayak tukang dishwasher kayak cuci piring, terus saya jarang interaksi sih, soalnya kita pekerjaannya tuh tidak berhubungan atau hubungannya agak jauh. Biasanya yang selalu berinteraksi terus itu dengan barista dan direktur aja. Nah nanti kalau yang di belakang biasanya itu interaksinya dengan baristanya atau dengan kitchennya, enggak dengan kasirnya. Jadi yang dengan barista dan juga kitchen itu benar-benar bisa saling bekerjasama semua. Iya, ya semuanya. Nah oke, selanjutnya bisa diceritakan nggak pengalaman Mbak Sabrina tentang ketelitian kerja? Dalam dunia kasir, selama saya menjadi kasir, ketelitian itu menjadi kunci utama keberhasilan kasir dalam bekerja ya. Contohnya itu di bidang pernotaan. Nah kira-kira itu untuk nota bentuk harus telitinya itu seperti apa? Itu yang pertama itu nota dari customer. Customer menyebutkan menu yang dia pilih, kita tuh harus teliti dalam mengklik menu, yang di input menunya itu juga harus teliti kan. Terus biar penelitiannya emang valid, biasanya saya itu mengulang pesanan customer kembali dari awal sampai akhir. Jika customer udah bilang sesuai, baru saya input dan pembayaran transaksi dilakukan. Apakah itu pernah terjadi suatu kesalahan dalam Tentunya pernah, biasanya antara nggak telitinya itu antara pesanan Grab dengan pesanan yang dine-in. Soalnya kan harganya pasti beda, nah salah mencantumkan harga juga pasti sering terjadi. Sebenarnya bisa diceritakan nggak ada pengalaman kesalahan apa yang mungkin nggak pernah lakukan atau ingat secara detail, mungkin bisa diceritakan? Selain pernotaan ya, Iya. mungkin dari rekapan keuangan, jadi penelitian
dalam menghitung uang, dalam membackup pernotaan dari awal sampai akhir itu dilakukan di malam hari setelah penjualan selesai. Saya melakukan perekapan, itu kan merekap pernotaan dari pagi sampai malam ya, jadi nggak sisifan. Nah itu juga butuh ketelitian, dimulai dari menghitung uangnya dari cash yang harus teliti, terus yang kedua itu menghitung kevalitan antara cashless dengan merchant BRI-nya. Nah, ada nggak Mbak pengalaman Mbak Sabrina sendiri di suatu saat yang Mbak Sabrina tuh salah gitu loh dalam melakukan penginputan mungkin atau gimana gitu, pernah nggak Mbak melakukan seperti itu? Bisa diceritakan? Ya, biasanya kesalahan itu pasti kelihatannya tuh pas malam hari. Biasanya salah menghitung gitu kan terjadi minus atau plus, itu pasti ada. Nah biasanya untuk menyelesaikannya itu saya menghitung lagi dari awal, dan saya akan interaksi tadi dengan nggak cuma berita sama kitchen ya, tapi kalau malam tentang rekaman itu saya harus berinteraksi dengan bagian yang belanja, karena yang belanja kan yang mengeluarkan uang dari kasir yang membelanjakan. Jadi kita harus ada komunikasi lebih untuk nota-nota yang sudah dia belanjakan, apakah uang kembaliannya sesuai dengan apa yang sudah dibelanjakan atau enggak. Biasanya harus diselesaikan nggak cuma secara pribadi aja, tapi harus dengan rekan yang lain, jadi nggak sendiri. Jadi tuh pengecekannya tuh terstruktur apa gimana? Iya, tentunya terstruktur karena dari uang masuk sebagai modal itu sudah tercatat dalam komputer, dan uang yang masuk dari customer sudah pasti tercatat dalam komputer, dan uang yang keluar juga pasti sudah tercatat dalam komputer. Dan semua keuangan yang keluar itu tuh pasti harus ada notanya, jadi sebagai bukti bahwa uang itu emang sudah dibelanjakan, dan ada bukti belanja yang sudah dibelanjakan. Jadi barangnya itu harus ada buktinya, emang kalau belinya 5, barangnya harus ada 5. Kalau dari Mbak Sabrina sendiri, kalau misalnya lagi ada kayak salah input atau salah masukin data gitu soal keuangan itu tuh solusinya apa Mbak? Kalau ada minus gitu ya, solusi dari Mbak Sabrina sendiri apa? Ya tadi sebenarnya menanyakan kepada yang bersangkutan, yang kedua itu menghitung ulang. Terus kalau emang sudah tahu salahnya di mana, biasanya di bagian komputer itu ada untuk pembatalan nota atau mengedit nota. Jadi contohnya nota yang salah itu ini, jadi bisa diedit dan harus ada bukti. Belum mengedit itu harus menjadi bukti nota yang benernya itu berapa, dan harus ada alasan yang logis untuk menjadi bukti kalau harus pembatalan nota. Dan nggak semua karyawan kasir itu bisa membatalkan nota kayak gitu. Jadi harus ada kasir utama yang memegang pin, soalnya itu kan berhubungan dengan pengcancelan nota ya. Jadi uang masuk ternyata harus dibatalkan, itu harus ada alasan yang logis. Karena pasti ada. Nah, biasanya kan satu kesalahan kan pasti ada tindakan untuk mengantisipasi. Nah, cara biar kesalahan itu nggak berulang lagi tuh Mbak Sabrina tuh gimana sih? Setiap malam yaitu dengan evaluasi antar tim. Jadi tadi kayak kesalahannya itu sering dalam penginputan data. Nah, kedepannya pasti kita lebih hati-hati dalam menginput datanya, contoh dari kayak data pesanan customer atau data belanja, itu juga lebih hati-hati. Tapi pernah nggak Mbak Sabrina kayak menemukan kesalahan pada teman Mbak Sabrina mungkin, dan gimana sih cara Mbak Sabrina itu untuk menyikapi tersebut? Kalau kesalahan pada teman, kalau di Soka itu tidak saling menjudge ya. Nah di sini tuh lebih sering nggak enak hati. Jadi kalau ada teman yang salah, kita gimana caranya buat nyampein dengan cara baik-baik tanpa harus merendahkan dia atau menyinggung hati dia. Bisa kita selalu, kita malamnya itu selalu menyelesaikan bareng-bareng karena evaluasi ya. Pakai evaluasi juga. Terus kalau ada rekapan itu nggak cuma dari kasir aja, harus ada pihak ketiga, contohnya kayak pihak belanja itu juga harus ada, biar saling bekerja sama untuk menyelesaikan untuk itu ya. Jadi nggak kesalahan dari satu orang sebagai kasir, nggak ada yang salah. Berarti kalau gitu Mbak Sabrina waktu pas dalam bidang meneliti ini sering dibantu juga atau lebih Iya, ke Mbak Sabrina sendiri? sering dibantu kalau untuk
Nah, tanggung jawabnya dari aku, tapi karena itu kerja tim, itu harus ada kerjasama antar tim, nggak cuma dari aku aja. Tapi ada penanggung jawabnya yang utamanya itu di aku. Jadi semua keuangan antara pos dan dinas itu tanggung jawabnya di aku. Dan aku harus tahu alurnya, kenapa bisa plus, kenapa bisa minus. Terus gimana sih reaksi Mbak Sabina ketika Mbak Sabina melakukan kesalahan lalu dievaluasi oleh atasan? Reaksi Mbak Sabina seperti apa? Saya menerima karena di situ kan pasti evaluasi itu nggak cuma dari hasil aja, saya pasti ada evaluasinya masing-masing. Dan kita menilai dengan baik, saya juga dievaluasi dengan baik. Dan menurut Mbak Sabina kesalahan itu bisa ditoleransi enggak? Semua kesalahan yang terjadi dalam kerjaan, menurut saya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan komunikasi yang baik dan literasi yang baik. Karena kesalahan yang dilakukan itu tentunya tidak disengaja, atau mungkin bila ada yang disengaja, mungkin kita akan memberi evaluasi yang lebih baik untuk kedepannya buat dia gitu. Jadi tidak ada untuk karena itu. Bentuk komunikasi dengan bidang lain kalau ada kesalahan gitu itu gimana? Ini kayak yang pesen gitu ya. Atau enggak yang tadi kan disebutkannya bidang belanja ya, kalau nah itu bentuk komunikasinya seperti apa? Biasanya baik-baik aja sih, jadi kayak samanya dia lupa tahu notanya hilang atau apa. Nah kita tuh biasanya memberi solusi yang lain. Pokoknya kalau emang notanya nggak ada, bisakah besok untuk ambil nota lagi ke penjual itu atau menuliskan nota kembali ke penjual itu. Jadi semua masalah yang ada di saat itu diselesaikan dengan solusi terbaik untuk menyelesaikan rekapan malam itu dengan baik dan benar. Jadi dengan saling memberi solusi Ya, lain. sama lain. Oke. Kemudian Mbak Sabina bisa ceritakan pengalaman Mbak Sabina saat mengambil inisiatif waktu ada problem atau ada untuk memecahkan masalah tanpa diminta oleh atasan. Jadi pertama di pengalaman dari kasir, inisiatif pertama itu handmade dari kasir aja dulu ya. Inisiatif contohnya ada customer yang bingung nih memilih menu yang segitu banyaknya. Nah, pasti saya jadi inisiatif untuk membantu memilihkan menu yang best seller atau minuman yang best seller yang sering dibeli oleh pelanggan. Jadi untuk membantu customer itu untuk menentukan pilihan menu atau minuman yang mereka pilih. Kalau Mbak Sabina sendiri pernah nggak diminta ide sama atasan untuk melakukan perubahan? Misalnya kita mau renovasi atau kita mau melakukan perubahan apa lah, Mbak Sabina pernah nggak menemukan ide tersebut? Untuk biasanya dalam hal marketing, jadi biasanya tuh saya inisiatif membantu dalam mengiklankan produk itu lewat media sosial tanpa harus diminta. Jadi kayak emang ide konten saya inisiatif buat cari ide kontennya sendiri gitu. Dulu pas awal-awal merilis Misoka atau dulu awal-awal dan openingnya Misoka kan belum banyak yang tahu. Jadi saya berinisiatif sendiri untuk mempromosikan atau marketingnya itu. Kemudian kalau turun pemikiran sih. Kira-kira ada bentuk inisiatif lain nggak ya? Kalau tadi kan dari kasir sendiri ya. Nah kalau mungkin dengan bidang-bidang lain itu apakah ada inisiatif dari mbaknya untuk Biasanya kalau dengan yang dari startup kitchen kan kita berubah dengan kasir dengan bersih sama kitchen nih. Saya pasti berinisiatif saling membantu. Tentu nih kasir semuanya udah saya input datanya semuanya dan semuanya. Terus kasir lagi barista lagi kompalan untuk membuat minum dan lainnya. Nanti kasir ikut membantu, jadi inisiatif membantu antar tim gitu. Gak cuma di baristanya aja, contoh dari waitress gitu kompalan untuk mengantar pesanan. Jadi kasir juga pasti ada inisiatif untuk membantu. Nah, kadang Mbak Sabina kan pasti punya inisiatif nih. Nah, itu tuh kadang sesuai nggak sih sama harapan atasan atau yang lain gitu? Mungkin sering ya terjadi itu yang saya harapkan adalah contoh nih kita bisa membantu kan untuk mengantar nota yang A. Ternyata tuh nota A itu double. Jadi udah diselesaikan oleh baristanya, saya double untuk membuat. Ya
inisiatif membantu ternyata malah merepotkan, itu sudah sering terjadi. Jadi lebih baik itu biasanya evaluasi dari kita itu saling komunikasi. Jadi apakah kakak ini udah, kalau belum ya buat, kalau udah berarti setelah selanjutnya. Jadi sebelum inisiatif itu lebih baiknya tuh komunikasi dulu, harus membantu apa, tidak salah, paham. Coba ceritakan pengalaman Mbak Sabrina waktu Mbak Sabrina itu berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab atau pengalaman dari Mbak Sabrina belum pernah lakukan di dalam kerjaan tersebut. Kalau di pengalaman saya itu dulu kan kasir banyak kasir aja ya, tanpa rekapan, tanpa laporan mingguan, tanpa penyetoran uang tunai yang harus ke bank. Nah, saya itu dulu inisiatif untuk selalu merekap tiap malam tanpa disuruh. Nah, akhirnya bos saya itu juga approve dengan apa yang sudah saya lakukan. Nah, setelah itu bos saya juga memberi reward kayak contoh ada penambahan bonus dan lain sebagainya. Dari bosnya juga mengapresiasi ya. Makanya kalau inisiatifnya selalu, dan emang kerja kan harus ada inisiatif tersendiri, tapi harus disuruhkan. Dari atasan juga pasti mengapresiasi apa yang telah kita lakukan, tapi harus diminta, dan emang tujuannya untuk berikan misoka. Jadi itu Mbak Sabrina itu berinisiatif hanya bukan bidangnya Mbak Sabrina saja, tapi bidang yang lain juga gitu ya. Contohnya dari kayak tadi membantu barista atau mengantar. Tapi biasanya inisiatif yang itu dilakukan dalam misoka itu dalam pemasakan. Karena semua masakan harus ada ahlinya. Nah, terus juga dari bidang lain juga gak boleh inisiatif ke kasir. Kasir boleh inisiatif ke barista, boleh inisiatif ke waitress, tapi antara waitress ke barista gak boleh inisiatif ke kasir. Contohnya kayak menggantikan kasir tuh kalau di misoka belum boleh, karena kan berhubungan dengan uang, nggak semuanya tuh paham dengan apa ya, kayak pencatatan, cara menginput data itu tuh nggak semuanya bisa. Jadi kalau dari barista atau waitress itu belum bisa inisiatif menjadi kasir, tapi kasir bisa inisiatif menjadi barista atau waitress. Kemudian pernah nggak ada pengalaman yang kayak mungkin baristanya nih belum tahu atau waitressnya belum tahu, tapi mereka udah terlanjur inisiatif dan kemudian apa yang Mbak Sabrina lakukan waktu itu? Saya pertama itu nggak mengevaluasi seketika itu, karena di misalnya itu ada pembelajaran yang saya ambil itu nggak boleh langsung menyalahkan ketika teman saat itu salah. Membilangkan kalau dia salah itu nanti setelah selesai. Soalnya orang kalau udah dikatain salah saat ketika itu, dia pasti ketika kerjanya jadi tidak fokus atau nggak pede. Jadi kita mengevaluasi setiap malam. Kayak tadi nanti kasir ya, lain kali itu nggak boleh ya kayak gitu. Kenapa nggak boleh disebutin alasannya? Karena ini kasir bukan dengan uang. Takutnya kalau ada minus, aku malah seuzurnya ke kamu. Jadi lebih baik kasir itu satu orang. Uang minus, uang apa, tanggung jawabnya di satu orang. Ditanyakannya ke satu orang. Kalau pengalaman dari Mbak Sabrina sendiri waktu menjadi pasien, waktu inisiatif itu, apa yang Mbak Sabrina lakukan waktu inisiatif tentang misoka, yang berhubungan tentang misoka selain promosi, selain membantu barista, selain itu apakah ada? Atau Mbak Sabrina punya pengalaman jobdesk yang Mbak Sabrina itu wow gitu selama ada di misoka? Jobdesk yang baru tuh kayak karena di misoka itu bagiannya masing-masing ya, jadi nggak bisa ada inisiatif. Contoh kayak saya inisiatif belajar ke kitchen itu belum bisa, karena di misoka itu antar jobdesknya itu satu orang, jadi kayak kasir aja, supirnya sedikit aja, waiter banyak aja, kita sedang aja gitu. Jadi biar fokus ke ahlinya masing-masing. Contoh yang barista juga mereka ahli dalam barista aja, belum bisa inisiatif ke hal lain dengan fokus atau jadi jobdesk yang apa inisiatif yang baru itu kayak belum bisa. Kita inisiatif dengan intinya cuma membantu antara tim aja, bukan untuk menjadi ahlinya di situ, karena setiap pekerja itu punya keahlian masing-masing di situ tapi Selama bekerja menjadi kasir itu, apakah semua inisiatif yang Mbaknya lakukan itu berjalan efektif? Atau ada mungkin ada beberapa kendala yang terjadi? pasti ada kayak tadi ya, yang kesalahan membuat ternyata membantu ternyata sudah membuat, terus
terus kayak inisiatif dari memilihkan menu bestseller pada customer. Kan mikirnya kita pasti dia mau gitu kan, karena yang menu bestseller ternyata customer punya pilihan yang lain. Jadi nggak semua inisiatif yang kita lakukan itu efektif buat customer ini. Buat tadi milihin yang bestseller kan, ternyata customer lain tuh nggak mau menu itu gitu. Tapi nggak jadi masalah bagi aku ya. Jadi inisiatif itu nggak tentang salah atau benarnya, tapi inisiatif antara membantu dua. Entah itu mau dibantu atau enggak itu bukan lagi dari saya. Dari semua tadi, dari kerjasama tim, kemudian penelitian dan inisiatif, menurut Mbak Sabrina itu pengalaman Mbak Sabrina yang paling berkesan selama kerja itu apa? Dari interaksi ya, karena dari interaksi kan mencakup semuanya tuh, dari keterlibatan semuanya itu juga mencakup interaksi. Jadi menurut saya interaksi itu hal yang paling penting. Dengan menjaga interaksi kan juga kerjasama itu terjadi lebih baik tanpa adanya masalah atau yang lain. Pasti ada masalah, tapi dengan interaksi masalah itu tuh terjadi dan selesai dengan baik. Jadi menurut saya interaksi lebih baik. Kalau pencapaian yang paling besar menurut Mbak Sabrina? Cara yang paling besar saat ini mungkin saya bisa menjadi kasir dan juga tanggung jawab yang sudah diberikan atasan kepada saya, jadi saya kerjakan dengan baik. Itu sebuah pencapaian yang menurutku oke sih, jadi menyelesaikan semuanya dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Mbak Sabrina sudah meluangkan waktunya ke sini. Oke, terima kasih. Ini hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya.